Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raymond Christopher Samosir. Di sini saya ingin melakukan presentasi untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran UAS Project kedua dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur. Nah, di sini itu pertama-tama mencari analisis validitas. Jadi untuk mencari analisis validitas itu kita harus mencari terlebih dahulu itu R tabelnya berapa. Nah, cara nentuin nilai R tabel itu gimana? Jadi berdasarkan jumlah responden. Di sini saya kan respondennya ada 30 orang, sehingga saya pakai yang ini juga yang 5%, sehingga R tabel itu didapat peroleh 0,361. Ya, ini juga sudah ada saya tulis. Nah, kemudian untuk mencari rumusnya di Excel, saya menggunakan rumus Corel pada Excel. Dan dapat diperoleh datanya sebagai berikut. Bisa dilihat ya, ini dapat. Nah, kemudian itu apabila nilai ini ya, nilai yang saya setelah gunakan rumus itu R lebih besar daripada R tabel, maka soal itu dapat dikatakan valid. Nah, di sini saya udah, ya bisa dilihat aja ya, yang mana valid, mana tidak valid. Nah, jadi terdapat dalam soal ini terdapat 22 soal yang valid dan terdapat juga 50 soal yang tidak valid. Kemudian next, lanjut ada analisis reliabilitas. Nah, untuk melakukan analisis reliabilitas ini, seperti dilihat nih, angka-angka ini saya peroleh itu dengan cara menggunakan rumus VAR. Jadi kita tuh mencari total varian dan jumlah varian. Itu pakai rumus VAR itu ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Kita langsung aja udah keperoleh nih 70,6 sorry 79,68 untuk varian totalnya dan 23,32 untuk jumlah varian. Ini diperoleh dengan rumus VAR. Kemudian kita masukin lagi nih ke dalam rumus lagi. N per N kurang 1 dalam kurung 1 dikurangi jumlah varian dibagi varian total. N itu adalah jumlah soal. Di sini jumlah soalnya 72, sehingga 72 dibagi 72 dikurangi 1 dalam kurung 1 dikurangi 23,32 dibagi 79,68 diperoleh hasilnya 0,717. Dan di bawah sini dikatakan soal dapat dikatakan reliable jika nilai Konsbars alpanya lebih dari 0,60. Di sini nilai yang ditetapkan itu 0,6 ya, atau 0,60. Dan hasilnya saya ini Konsbars alpanya ini 0,717, sehingga melebihi dari 0,6. Dapat dikatakan kesimpulannya itu bahwa soal ini reliable. Kemudian selanjutnya itu ada analisis daya beda. Jadi pertama-tama itu untuk analisis daya beda, untuk datanya itu kita kelompokkan dulu berdasarkan kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas itu apa? Kelompok atas itu jadi terdiri dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai paling tinggi, sedangkan kelompok bawah diisi orang-orang dengan nilai terendah. Di sini saya bagi 50%, 50%. Untuk kelompok atas 50%, kelompok bawah 50%. Yang biru ini adalah kelompok atas, yang kuning ini adalah kelompok bawah. Setelah kita bagi-bagi, kita itu mencari yang namanya BA, BB, J. JA, JB, dan D. Nah, BA itu apa? BA itu adalah jumlah responden yang banyak menjawab soal benar di kelompok atas. Kalau BB di kelompok bawah, banyak jumlah responden yang menjawab soal dengan benar di kelompok bawah. Kalau JA jumlah atau banyaknya responden di kelompok atas, kalau JB jumlah atau banyaknya responden di kelompok bawah. Dan D itu indeks diskriminasi atau daya pembeda. Nah, setelah kita dapat nih peroleh uh, berapa aja sih BA-nya, BB-nya ada berapa aja, kita itu masukin ke dalam rumus. Rumusnya itu adalah D sama dengan dalam kurung BA di dalam kurung BA per JA dikurangi dalam kurung BB per JB. Nah, setelah dapat hasilnya ini ya, bisa dilihat ya, 0,33, 0,7 ya, dan seterusnya untuk semua nomor ini udah dapat ya. Kemudian kita lanjut ke kriteria. Untuk kriterianya sendiri sudah ada 0,0 sampai 0,20 itu jelek, 0,20 sampai 0,40 itu cukup, 0,40 sampai 0,70 itu baik, dan 0,70 sampai 1 itu baik sekali. Dan kesimpulan yang saya dapatkan bahwa dalam soal ini terdapat 44 soal dengan kriteria jelek, 21 soal dengan kriteria cukup, dan 7 soal dengan kriteria baik. Kemudian selanjutnya ada analisis tingkat kesukaran. Nah,
Untuk analisis tingkat kesukaran ini kita hanya perlu mencari jumlah jawaban yang benar dari masing-masing nomor dari 30 responden itu, kemudian jumlah peserta yang mengikuti tes, kemudian mencari indeks kesukarannya. Nah, untuk mencari indeks kesukarannya itu cara gimana? Caranya itu adalah P sama dengan jumlah peserta yang menjawab benar dibagi jumlah peserta yang mengikuti. Setelah kita peroleh nih angkanya, setelah kita peroleh ini angkanya, kemudian eh, langsung aja kita lihat ke klasifikasi tingkat kesukaran. Bila angkanya itu 0,0 sampai 0,30 itu dapat dikatakan sukar. Kemudian kalau 0,31 sampai 0,70 itu mudah. Kalau 0,71 sampai 1,0 itu mudah. Jadi, kesimpulannya didapat adalah bahwa dalam soal ini terdapat 50 soal yang kriterianya mudah, 18 soal dengan kriteria sedang, dan 0 soal dengan kriteria sukar. Yang terakhir ini ada analisis fungsi pengecoh. Nah, untuk melakukan analisis fungsi pengecoh ini, kita pertama-tama mesti tahu nih, dari masing-masing opsi ini, misalkan opsi A, dari nomor 1, dari 30 responden, berapa orang sih yang menjawab mengambil opsi A itu? Opsi B-nya kita juga cari, berapa orang sih yang ngambil opsi B, opsi C, dan opsi D. Nah, setelah kita peroleh, nah ini kan udah nih, ini kan udah. Kemudian kita harus digitukan ke semua nomor lah, jadi dapat datanya berapa nih. Kemudian setelah itu kita masukin ke rumus. A dibagi N dikali 100%. Untuk A itu jumlah siswa yang memilih opsi tersebut, kemudian N itu jumlah siswa seluruhnya, dikali 100%. Dan bila hasilnya adalah melebihi dari 5%, itu dapat diterima opsinya. Bila kurang dari 5%, maka opsi tersebut tidak dapat diterima. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk data-datanya sudah tersedia ya. Bila lebih dari ini, pokoknya diterimalah. Ya. Nah, yang terakhir ini ada dokumentasi dari saya. Saya melakukannya di SMK Negeri 4 Kota Tangerang, dan ini bisa dilihat ya untuk timestamp dan bukti surveinya saya sudah lampirkan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.